Sehat. Alhamdulillah. Oke, ketemu saya Bu Ayuhana. Kalau ketemu saya berarti kita mau belajar apa? Geografi. Oke, hari ini kita akan belajar geografi. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu. Semoga belajar kita hari ini nanti lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Bu Ayu mau minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa. Revan Bima, tolong pimpin doa ya. Lepas duduk siap gerak. Berdoa mulai. Terima kasih Revan Bima. Sebelum kita lanjut, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan duduk. Saya absen dulu ya. Ya. Oke, Saiful. Hadir, semuanya sehat, siap untuk belajar hari ini. Oke anak-anak, kita mulai belajar. Tolong perhatikan slide yang ada di depan. Sebelumnya saya cek dulu, oke, kondisi kalian bagus, semuanya duduk di tempat masing-masing. Bu Ayu masuk sudah siap, tidak ada yang berkeliaran. Tolong seperti ini terus dipertahankan, oke? Yuk. Kalau perhatikan slide yang ada di depan, semangat belajar hari ini. Semangat. Rizky, kamu punya kata-kata apa untuk menyemangati temanmu? Jangan menyerah, menderitalah sekarang, dan juga sebagai juara nantinya. Luis. Setuju anak-anak? Setuju. Oke anak-anak, belajar hari ini masih berkaitan dengan pertemuan yang kemarin, ya kan? Kalau kemarin saya beri tugas kalian melakukan penyelidikan di luar. Materi kita tentang kualitas penduduk yang ada di Indonesia dan indeks pembangunan manusia. Jadi pertemuan hari ini masih berkaitan dengan pertemuan yang kemarin. Sama-sama materinya tentang kualitas penduduk. Oke. KD-nya juga masih sama, yaitu menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan dan menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik, dan atau gambar. Kalau kalian nanti menyajikan dalam bentuk Infografis. tujuannya, karena pertemuan hari ini dan pertemuan kemarin masih berkaitan, tujuannya masih sama. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti mampu mengidentifikasi kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia yang ada di Indonesia. Tujuan yang kedua, kalian nanti menentukan faktor penyebab dan dampak dari kualitas penduduk yang rendah yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga, kalian nanti memecahkan permasalahan kualitas penduduk. Ada masalah seperti ini, kalian cari solusinya. Kemudian dan hubungannya dengan IPM. Apa toh hubungan kualitas penduduk dengan IPM? Itu tujuan belajar kita yang ketiga. Dan yang keempat atau yang terakhir, tujuan belajar kita hari ini yaitu menyajikan laporan hasil analisis diskusi kelompok tentang kualitas penduduk dan hubungannya dengan IPM dalam bentuk info. Oke, next. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, saya lanjutkan. Anak-anak belajar hari ini sama dengan pertemuan kemarin. Kalian nanti akan ada diskusi kelompok. Sama seperti pertemuan kemarin. Setelah nanti kalian melaporkan hasil penyelidikan, diskusi lagi. Kemudian setelah diskusi hari ini kalian nanti presentasi
Oke, semuanya sudah dikirim? Sudah. Jawab, nanti Bu Ayu cek. Sekarang perhatikan lagi. Ini kelompok kalian. Kelompoknya masih tetap dengan pertemuan yang kemarin. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, jadi tidak perlu moving, tidak perlu pindah lagi. Karena sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, sekarang waktunya kalian untuk melaporkan hasil penyelidikan kalian yang di luar jam pelajaran. Kemarin sudah Ibu Ayu tanya semuanya wawancara, pengumpulan datanya. Sekarang saya tanya satu-satu. Jadi tolong setiap kelompok melaporkan hasil penyelidikannya. Siap? Siap. Sekarang kelompok 1. Siapa nanti yang melaporkan? Unis, Unis berdiri melaporkan hasil penyelidikannya. Silakan Unis. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap mata pencarian penduduk di Indonesia semakin tinggi. Pendidikan penduduk semakin bermacam-macam pula mata pencarian penduduk. Dibuktikan dengan wawancara dengan tetangga yang lulus kuliah. Nama Rizka Amelia, alamat Kampung Baru, RT 9, RW 15. Umur 28 tahun. Pekerjaan karyawan swasta. Tingkat pendidikan S1. Alasan ada biaya dari orang tua, pendapatan orang tua tinggi, dan ingin mengangkat derajat orang tua. Kedua, wawancara dengan Ibu RT yang lulus SMA. Nama Kartini, alamat Sugiwaras, RT 7 RW 3, umur 80 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Alasan biaya tidak ada dalam artian pendapatan rendah. Oke, tepuk tangan, aplaus untuk kelompok 1. Oke anak-anak, semua kelompok sudah melaporkan hasil penyelidikannya. Sekarang semuanya sudah membawa alat bahan untuk infografis? Ada yang ketinggalan, ada yang tidak membawa? Jawab, semuanya sudah membawa. Kalian sudah melaporkan hasil penyelidikan, juga sudah ada hasil diskusi pertemuan kemarin. Sekarang saatnya hasil diskusi kemarin, hasil penyelidikan di luar jam pelajaran, silakan kalian tuangkan dalam bentuk infografis. Perhatikan, dalam proses pembuatan infografis saya akan menilai kalian, baik menilai individu maupun menilai kelompok. Kelompok juga saya nilai kelompok ini bagaimana. Kemudian secara individu juga akan saya nilai. Oke anak-anak? Sekarang silakan mulai dikerjakan. Anak, saya akan cek kesiapan kalian untuk mengembangkan dan nanti menyajikan hasil. Saya akan ke kelompok kalian melihat persiapan dan alat bahan yang kalian bawa. Kelompok 1. Mulai mengerjakan desain infografisnya. Silakan mulai dari
tolong dicatat hal-hal yang menurut kalian belum paham di buku tulis kalian, buku tulis geografi tolong dicatat. Nanti silakan ditanyakan atau nanti kita bahas bareng. Oke anak-anak? Oke. Dan sekali lagi waktu tadi diskusi kalian saya nilai, presentasi juga akan saya nilai. Saya nilai infografis kalian, saya nilai kalian menyaksikan infografisnya tetap saya nilai. Oke? Oke, sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan mulai presentasi. Pertanyaan dibuka. Silakan. Saya Saiful dari kelompok 4. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana solusi kita sebagai pelajar untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Yang pertama belajar lebih giat agar berprestasi. Jadi ketika keluar atau lulus SMA nilai kita menjadi bagus sehingga akan mudah mencari pekerjaan. Kedua, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler agar menambah keterampilan yang dapat kita gunakan untuk mencari pekerjaan nanti. Misalnya ikut tata boga, kecantikan atau fotografi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk infografis kita lakukan sebagai pelajar untuk meningkatkan kesehatan kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu rutin berolahraga baik di sekolah maupun di rumah, tidak mengkonsumsi junk food atau makanan cepat saji, membawa bekal atau masakan rumahan untuk makan siang di sekolah. Saya Nabila dari kelompok 4, izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya adalah pertama, bagaimana kita sebagai pelajar dapat meningkatkan pendapatan agar dapat menambah uang saku kita? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, menabung uang saku atau tidak boros. Yang kedua, berjualan online dengan tetap tidak mengganggu jam belajar. Ketiga, membawa bekal rumah agar menghemat uang saku. Ayo meeting, thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, aplaus untuk kalian semuanya. Good job untuk presentasi hari ini. Semuanya aktif, setiap kelompok memberikan pertanyaannya. Tolong seperti ini dipertahankan. Oke, sebelum kita lanjut, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan belajar kita hari ini, baik pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini? Oke, Nayang, silahkan membuat kesimpulan. Yang lain tolong diperhatikan. Silahkan Nayang. Dalam pertemuan kemarin saya menyimpulkan bahwa kualitas pendidik itu ada 3 indikator, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Kemudian IPM itu menentukan suatu negara maju atau berkembang. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita juga ikut serta dalam meningkatkan kualitas penduduk yang ada di Indonesia. Oke, good job, Nayang. Oke, anak-anak, perhatikan betul ya kesimpulan belajar 2 pertemuan kita minggu kemarin dan hari ini. Yang pertama tentang kualitas penduduk, ada 3 indikator, ada pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan atau mata pencarian. Kemudian kita juga belajar tentang IPM. Kualitas penduduk dan IPM sangat berkaitan karena yang menentukan IPM adalah kualitas penduduk. Oke. Nah, yang juga menambahkan kita sebagai pelajar mampu mulai dari sekarang untuk meningkatkan IPM dengan cara bagaimana? Ya, meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan belajar lebih giat. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak, kita sudah belajar, sudah menyimpulkan. Sekarang kita mau refleksi coba. Saya mau tanya ke kalian, kira-kira refleksinya apa 2 pertemuan ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Nunis silahkan membuat
lama. Tujuannya apa? Karena untuk membuat infografis biar lebih bagus. Oke, anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti kan saya mau memberi penguatan untuk belajar kita hari ini dan kemarin. Perhatikan, betul anak-anak, tolong. Kita belajar kualitas penduduk, kita belajar tentang IPM. Yang menentukan kualitas penduduk dan IPM itu tidak jauh-jauh, tapi ternyata kita, saya, ya kalian. Loh, saya masih pelajar loh Bu. Meskipun kalian masih pelajar, kalian nanti juga menentukan kualitas penduduk. Bahkan sekarang menentukan. Bagaimana caranya Bu? Kayak tadi ada pertanyaan, bagaimana kita meningkatkan pendidikan padahal kita masih pelajar. Kelompok 1 menjawab, belajar giat Bu, biar nanti lulus nilai kita bagus. Kalau kita dapat nilai bagus, kita kerja atau kita mau kuliah, nilai kita bagus itu menjadi pertimbangan. Oh, anak ini nilainya bagus. Misalnya kalian jalur prestasi, akhirnya masuk perguruan tinggi, atau kalian kerja di suatu perusahaan, oh nilai-nilainya bagus, bisa masuk. Iya, pelajar. Kemudian meningkatkan kesehatan bagaimana? Kita masih pelajar Bu. Banyak contoh, tadi kelompok 2 menyebutkan jangan mengkonsumsi junk food secara terus-menerus atau sering. Biasanya kalian tidak bawa bekal, kalian GoFood. Ya enggak? Mie, mie gacoan atau mie apa, kemudian dikemas dalam foam. Foamnya itu aja sudah merusak lingkungan. Makanannya, masakannya juga bukan masakan rumahan, cepat saji, juga berbahaya untuk kesehatan. Jadi kelompok 2 menambahkan tetap olahraga Bu. Betul. Meskipun pelajar di rumah disempatkan untuk olahraga. Kemudian ada lagi kelompok 3 menyebutkan meningkatkan kualitas dari segi pendapatan. Meskipun saya itu masih pelajar, tidak boleh boros menabung uang saku dari orang tua ya. Kemudian ada yang sudah berjiwa entrepreneur tadi, dia mau bisnis online. Betul, silakan anak-anak. Meskipun kalian masih belajar, kalian punya bisnis online atau apa, silakan, dengan catatan tidak mengganggu waktu belajar. Oke, silakan. Kemudian yang IPM, meningkatkan IPM dari kelompok 4. Mulai dari belajar giat, mulai dari olahraga, mulai tidak hidup boros, itu juga meningkatkan IPM. Yang anak sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sebelum Ibu akhiri belajar hari ini, tadi saya sudah mengadakan pretest, sekarang saya juga akan mengadakan post-test atau evaluasi. Sekarang tolong dipersiapkan handphone kalian masing-masing. Kalau sudah, tolong diklik link yang sudah Ibu bagikan. Oke, yang sudah silakan dikirim. Saya cek. Nuni sudah masuk. Saiful sudah masuk. Yang lain saya tunggu, yuk.